Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan kekuatan kita, kehebatan usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi ini Tuhan kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing kami, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti akan jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, syukur Bapa, haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kita. Dari itu kita harus kembali kepada Alkitab. Karena apapun kita katakan, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita akan hanya menghayal, kita hanya merasa, kita hanya kayaknya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita pastikan kita ini sudah di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita harus kembali kepada Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Di rumah Bapa. Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sering kali kita ini hanya kita percaya kata orang. Sama seperti ini juga kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan. Jadi kita baca mulai Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Bapak Saudaraku, semua kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dan katakannya kepada kita, Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Apabila sudah selesai, kita akan dibawa ke sana, dan dia akan datang ke dunia ini untuk mengangkat kita. Jadi ini semuanya manusia tahu. Orang Kristen pasti tahu akan kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tapi yang menjadi masalah saat ini, kita tidak mau menaati firman-Nya. Tidak percaya kita bahwa kita ini mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita menganggap Yesus sudah naik ke sorga, sudah pasti kita orang Kristen mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Walaupun mungkin kita tidak melakukan firman Tuhan, kita sudah merasa kita itu sudah selamat. Kenapa seperti itu? Karena sering kita melihat apa kata orang. Kata orang cukup percaya saja, cukup menjadi orang Kristen saja. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, di sini tentu kita bukan hanya menjadi orang Kristen saja, bukan hanya orang percaya saja. Jadi di ayat 3 mengatakan kepada kita, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, apabila Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, Dia akan datang.
Dia akan datang membawa kita supaya di mana Tuhan berada, kita juga berada di situ. Jadi ini semuanya bukan asal percaya, bukan asal ring Kristen, tapi di sini yang taat dan setia. Yang taat dan setia. Jadi kita melihat murid-muridnya aja 12 orang itu berpikir bukan secara rohani, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini cerita tentang rohani, bukan cerita tentang dunia. Nah, tapi murid-muridnya juga menganggap itu adalah tentang dunia, sama seperti dunia. Nah, jadi sini kita melihat dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, jadi Thomas ini juga berpikir secara dunia. Berpikir secara dunia. Kenapa? Karena Thomas ini mengatakan, kami tidak tahu jalan ke situ. Bagaimana kami bisa datang ke situ? Katanya. Karena berpikir secara daging. Thomas ini berpikir secara daging. Tapi Tuhan itu berbicara tentang roh. Roh kita ini. Jadi roh kita ini harus dituntun dengan Roh Kudus. Harus dimaterikan dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus menjamin kita ini menjadi milik Allah. Nah, tapi kadang kita tidak dimaterikan dengan Roh Kudus. Nah, tapi yang berpikir itu pikiran kita, sama seperti Thomas ini. Yang berpikir itu adalah pikiran duniawi. Nah, jadi makanya sini jelas katanya kepada Tuhan Yesus, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi seturut perkataan Tuhan Yesus ini bukannya secara daging, tapi kita harus tunduk kepada apa yang diajarkannya kepada kita. Harus kita melakukan yang diajari Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu mendapatkan apa yang dijanjikannya kepada kita. Bukan kita hanya percaya saja, bukan hanya kita ikut-ikutan saja. Jadi si Thomas ini hanya ikut-ikut saja. Dia walaupun dia sama-sama bersama Yesus, tapi tidak mengerti apa yang tujuan hidupnya. Nah, tidak mengerti apa tujuan hidupnya. Makanya bertanya Thomas ini. Nah, jadi kita juga seperti Filipus juga. Kita lihat di sini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi di sini juga Filipus ini juga udah bersama-sama Tuhan Yesus, tapi dia tidak mengerti. Bahkan kata Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, jadi padahal kita tahu Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Yesus. Nah, tapi kenapa Filipus ini sudah bersama-sama kemana-mana terus setiap hari, tapi dia juga masih bertanya, tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami, itu sudah cukup pada kami. Karena dia berpikir secara dunia. Jadi banyak juga manusia pada saat ini, orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, berpikir secara dunia. Dia menganggap surga itu sama seperti dunia. Bahkan kita melihat ada nyanyian, nggak jumpa kita di dunia, di surga nanti kita jumpa, katanya. Jadi kenapa dia berkata seperti itu? Karena menganggap dia di surga itu sama seperti dunia ini, bisa juga kawin mengawinkan. Nah, padahal di sana tidak lagi ada kawin mengawinkan, tidak lagi tangisan, tidak ada penderitaan, tapi di sana itu adalah bersenang-senang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, itu kita di sana. Nah, kenapa? Karena kita diubahkan, wujud kita diubahkan sama kita ini ada tubuh surgawi, bukan tubuh daging ini. Jadi tubuh kita ini bukan sama seperti tubuh kita di dunia ini. Nah, jadi dibangkitkan itu bukanlah daging kita ini, tapi dibangkitkan adalah roh kita. Roh kita itu dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru, tubuh surgawi. Itu diberikan kepada kita. Jadi makanya sampai saat ini orang tidak sungguh-sungguh
karena manusia ingin memperhatikan kedagingannya. Padahal sini tidak lagi cerita tentang daging, tapi cerita sini tentang keselamatan. Nah, jadi ayat 9 mengatakan kepada kita, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, sekian lama aku bersama engkau Filipus. Kenapa engkau tidak mengerti? Maka kenapa engkau mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, karena Filipus ini berpikir sama seperti sekarang ini. Sama seperti sekarang ini manusia juga tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi seperti Filipus ini hanya ikut-ikut aja kemana Tuhan Yesus dia ikut. Nah, tapi dia tidak berpikir bagaimana apa tujuan yang dikerjakannya. Banyak juga sekarang ini orang Kristen banyak hanya rajin ke gereja, rajin menjalankan kegiatan-kegiatan gereja. Tapi tujuan itu hanya tujuan dunia. Tujuan dunia ada peraturan-peraturan dunia, bukannya peraturan kebenaran firman Tuhan. Jika kita itu melakukan kebenaran firman Tuhan, tentu kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab dan melakukannya taat dan setia. Ternyata tidak. Ternyata kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia, aturan-aturan manusia, bukan kita mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus. Jika kita mengikuti aturan-aturan Tuhan Yesus, tentu kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 10 mengatakan kepada kita, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidaklah aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus sudah membuat tanda-tanda mujizat. Yesus sudah berbicara. Yesus sudah membuat segala cara, bahkan perumpamaan dikatakannya kepada murid-muridnya. Dia mengajar, bahkan ribuan orang yang datang untuk dia ajar. Tapi kenapa murid-muridnya sendiri juga tidak paham? Nah, jadi banyak saat ini sama seperti Filipus ini hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan saja tapi tidak paham apa tujuan untuk pelayanan ini. Apa tujuan untuk menjadi orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memang betul-betul menjadi anak Tuhan sebagai orang Kristen, kita itu melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan di sini katanya ayat 12 mengatakan kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita mengerjakan. Bukan kita tenang-tenang saja, bukan kita menunggu saja, cukup percaya saja, cukup ke gereja saja, tapi kita melakukan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Mengerjakan Tuhan Yesus apa yang diajarkannya dulu. Nah, jadi kita ini tidak. Kebanyakan kita ini hanya cukup Tuhan. Nah, itu saja. Nah, kita datang ke gereja, kita datang kegiatan-kegiatan aturan-aturan manusia, tapi kita tidak melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini jelas firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah naik ke sorga. Bahkan saat ini sudah menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berjanji dia akan datang menjemput kita. Apabila sudah siap tempat yang disediakannya bagi kita dia akan jemput. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semua itu orang Kristen percaya.
Nah, tapi apakah kita apakah kita dapat menduduki tempat yang disediakannya itu? Nah, jadi itu jadi pertanyaan. Memang Tuhan Yesus akan datang. Nah, itu sudah dijanjikan. Tapi apakah datang Dia untuk mengangkat kita? Karena jelas firman Tuhan mengatakan yang taat dan setia. Yang taat dan setia yang bangkit. Nah, tapi yang tidak taat dan tidak setia itu masih menunggu 1000 tahun lagi. Nah, jadi yang taat dan setia yang dibangkitkan, diubahkan dengan sekejap diberi tubuh surgawi. Nah, tapi yang tidak taat dan setia itu masih menunggu 1000 tahun lamanya. Nah, jadi Bapak Saudaraku, itu harus kita renungkan supaya kita betul-betul ketika Yesus datang kedua kalinya kita sudah terangkat. Itulah perjuangan kita Bapak Saudaraku, makanya kita buat renung setiap pagi ini mengingatkan kita supaya kita jangan lalai, jangan merasa sepele, jangan kita menganggap itu gampang. Karena setan itu sangat licik. Saya sangat licik. Karena apa? Karena setan itu, udahlah, tenanglah kamu. Kamu kan sudah dibeli. Kamu kan sudah selamatkan. Yesus sudah menembus dosa-dosamu di kayu salib. Kamu sudah dibayar dengan lunas. Jadi kamu santai saja. Nunggu saja giliranmu. Kamu sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Begitulah setan mengkelabui kita. Tapi jika kita memang ingin kita memastikan bahwa kita itu sudah selamat atau tidak, kembalilah kepada Alkitab, kembali kepada cermin. Karena cermin kita itu adalah Alkitab. Disitulah kita mengkoreksi diri kita, apakah kita memang sesudah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, apakah memang kita ini berjalan seturut dengan kehendak manusia. Nah, jadi ini kadang-kadang kita tidak tahu membedakannya, karena manusia juga menyamar. Karena firman Tuhan mengatakan singa berbulu domba. Nah, jadi ini kita harus waspada. Jangan kita menganggap kita ini nanti sudah selamat, udah pasti selamat. Nah, jadi kita harus melihat, cocokkan dengan Alkitab ini, dengan firman Tuhan. Kita baca Alkitab ini, apakah kita sesuai apa yang kita lakukan seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, jadi jika belum, mari kita bagusi, mari kita perbaiki, ubah kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita berdiri di kehendak manusia, karena manusia ingin yang enak-enak. Tidak ada mau manusia yang mau menderita. Nah, rata-rata manusia ingin enak-enak. Nah, jadi Tuhan mengatakan tidak seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mau mengikut aku, kamu harus memikul salibmu dan ikut aku. Jadi mengikut salib itu tidak seberapa manusia mau, karena salib itu berat. Kamu dicaci, dihina, diejek, diolok. Jadi tidak berapa manusia mau dikucilkan, tidak seberapa manusia mau direndahkan. Rata-rata manusia ingin disanjung-sanjung, ingin dipuji-puji, ingin disembah. Itu manusia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu semuanya tergantung kita. Apakah yang kita ikuti? Apakah kita ikuti aturan manusia? Kita bersenang-senang, menikmati dunia ini, bahkan juga kita bisa pesta pora dan sebagainya. Apakah kita mau hidup menderita bersama Yesus? Nah, jadi itu tergantung kita. Pilihan adalah di tangan kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, ada 2 jalan, lebar dan sempit. Nah, tinggal kita yang milih, apakah kita di jalan yang lebar, apakah kita jalan sempit. Nah, jadi kita yang tahu. Jadi bukannya lagi Tuhan tahu, karena kita ini diberikan hak bebas. Manusia diberikan hak bebas. Jadi kita sekarang salah mempergunakan, sehingga kita ini membebaskan segala-galanya. Kita tidak lagi berjalan seturut dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus kembali kepada firman, supaya kita ini betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Harus sesuai dengan petunjuk. Nah, jadi sama seperti komputer Bapak Saudaraku. Jika komputer itu tidak sama datanya, dia akan ditolak. Kita akan tolaknya. Jadi data dengan komputer dengan data yang kita berikan harus sama.
satu angka aja uh, tidak lengkap, ditolak. Begitu seperti komputer Bapak Saudaraku. Jadi kita juga begitu. Jadi kita juga sesuai dengan Alkitab. Nah, jadi komputer kita itu adalah Alkitab. Nah, jadi tidak sesuai dengan Alkitab, kita akan ditolak. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di Matius 7 itu, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi kata Tuhan Yesus, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena tidak sesuai dengan firman. Dia memang orang Kristen. Dia memang orang taat. Dia memang sungguh-sungguh melakukannya. Tapi tidak taat kepada firman. Sama seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat juga dia luar biasa. Kegigihannya untuk membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Tapi tidak taat. Dia tahu, semua tahu isi Alkitab ini, dia hafal, tapi tidak melakukannya. Jadi Tuhan mau kita ini menjadi pelaku, bukan menjadi penonton. Banyak sekarang kita ini menjadi penonton. Dia tahu seluk-beluknya, dia tahu ceritanya, dia tahu semua apa yang di dalam Alkitab ini, tapi tidak melakukannya. Bahkan jika dia berbicara tentang firman Tuhan ini, begini, tapi tidak melakukannya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti Simon tadi. Jadi dia tidak tahu, bahkan juga Filipus tadi. Jadi dia tidak mau taat dengan firman Tuhan. Hanya dia ikut saja. Mari kata Tuhan Yesus, ikut dia. Ikut dia melayani ke sana, ke sini, ke sana dan sebagainya. Tapi ketika Yesus mengatakan seperti itu, jadi pertanyaan dia. Kenapa? Karena ya tujuannya hanya hal-hal dunia. Jadi banyak orang Kristen saat ini juga hal-hal dunia. Makanya banyak saat ini dicari hal-hal dunia. Menyenangkan hati dunia, dibikin acara-acara menarik supaya manusia ingin ke situ. Tapi tidak ditegaskan apa tujuan kita menjadi orang Kristen, tapi kita diajari kasih sesama manusia di dunia ini. Itu yang diajarkan, bukan kasih seperti Tuhan Yesus. Jadi kita itu sama seperti STM. Tolong menolong. Jadi bukannya sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong tidak bolak-balik. Tuhan menolong. Jadi kita ditolong menolong. Jadi kita ini harus bolak-balik. Jadi Tuhan Yesus itu tidak harusnya bolak-balik, tapi dia betul-betul menolong. Jadi tidak ada embel-embel lain, tidak ada maksud yang tertuju yang lain. Tertuju itu untuk kebaikan kita. Jadi inilah kita Bapak Saudaraku, kita harus mengerti, jangan kita ini hanya ikut-ikutan saja. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, kita baca Alkitab ini, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang membimbing, mengajari kita. Jadi bukan dengan akal kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan logika kita melakukan iman percaya kita ini, tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu tentang kehidupan yang kekal. Yesus cerita tentang kehidupan yang kekal.
Buktinya kita melihat sama seperti orang kaya dengan Lazarus. Nah, kita melihat orang kaya itu dia bukan pelit. Dia menyenangkan orang banyak. Dia pesta pora meriah-riah, mengundang orang banyak, menyenangkan orang banyak. Berarti dia itu sangatlah baik. Kenapa? Karena dia menyenangkan orang banyak. Dia tidak egois, tapi dia menyenangkan banyak. Orang pesta pora terus meriah-riah. Nah, tapi sedangkan Lazarus kita melihat menjadi pengemis, menjadi peminta-minta. Nah, jadi kalau kita berpikir andilnya tentu lebih banyak orang kaya itu. Karena orang kaya itu banyak berbuat. Dia mengasihi banyak orang. Dia bisa banyak membantu orang. Dia bisa banyak menghibur orang. Berarti andilnya itu lebih banyak orang kaya itu ketimbang Lazarus. Lazarus apalah yang dia bisa buat untuk orang banyak? Hanya menyebalkan, di mana dia menjadi peminta-minta. Nah, tapi kenapa kita melihat orang kaya itu masuk ke dalam alam maut? Kenapa Lazarus itu mendapatkan kehidupan yang kekal di pangkuan Bapak Abraham? Jadi Bapak Saudaraku, inilah buktinya Yesus menunjukkan supaya kita ini berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, memang kita ini jika kita melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, kita dianggap orang itu kita orang bodoh. Kita ini tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ya, karena memang kita ini orang yang bersalah, kita minta maaf. Nah, jadi orang yang jahat kita yang berubah. Nah, jadi sangatlah bertentangan, nggak seperti manusia. Manusia mengatakan, ya kalau dia disakiti, tentu dia balas dengan sakiti, menyakiti dia. Bahkan dia dendamnya berkarat. Dia mengatakan kalau bisa satu matahari pun kami tidak. Dia mengatakan, kalau tidak dilangkahinya dulu mayat ini, aku tidak bisa lagi berdamai dengan dia, katakan. Nah, jadi itu aturan manusia. Itulah pikiran manusia, itulah kebanyakan ditanamkan oleh pikiran-pikiran manusia. Tapi Tuhan mengatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi sangat tolak belakang. Nah, sangat itu bertentangan dengan aturan-aturan dunia. Kebenaran firman Tuhan ini. Makanya banyak manusia saat ini firman Tuhan ini diserongkan. Diserongkan melakukan seturut dengan kehendaknya. Bukan seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya banyak saat ini orang Kristen masih campur baur. Kita tidak tahu manakah itu orang Kristen, manakah itu orang dunia. Di gereja semuanya alim-alim, tapi keluar dari gereja tidak lagi tahu kita siapa itu dia. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita harus buktikan warna kita di mana saja dan kapan saja. Karena apa? Karena kita itu tidak berubah-ubah, tidak seperti bonlon. Tapi kita itu tetap setia. Jadi ini tidak gampang. Tidak gampang kita mendapatkannya jika tidak dituntun dengan Roh Kudus. Jika kita tidak berikan roh penolong. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus waspada. Karena di sini kita melihat, jika kita lihat ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi Bapak Saudaraku, apakah kita sudah menuruti segala perintah Tuhan? Apakah kita memang mengikuti aturan-aturan perintah manusia? Apakah memang kita mengikuti perintah Tuhan? Nah, jadi ini hampir mirip-mirip ini, sama seperti iblis dengan Tuhan, Tuhan dengan hantu. Tuhan, hantu, hampir bersama. Nah, jadi ini Bapak Saudaraku harus jeli kita. Karena si setan ini Tuhan ingin dilombai. Ini tipis, sangat tipis bedanya.
Setan tidak bisa membuat kehidupan, itu aja bedanya. Segala-galanya bisa. Memberkati manusia bisa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dia bisa. Hanya dia tidak bisa membuat kehidupan. Itu hanya bedanya. Nah, jadi Bapak Saudaraku, kita harus waspada tentang hal-hal dunia. Mungkin lebih gampang dari setan. Makanya banyak kita melihat mencari rezeki ke Gunung Kidul, bahkan banyak ke Gunung Sibayak. Kenapa seperti itu? Ya memang lebih gampang ambil berkat dari situ, dari aturan-aturan dunia ini. Makanya Yesus juga ditawarkan, jika engkau mau menyembah aku, kamu akan kuberikan kerajaan dunia ini. Itu kata setan kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kalau tujuan kita hanya berkat, ya lebih gampang lah dengan menyembah si setan. Tapi di sini kita melihat bukannya tujuan kita hal-hal dunia, tapi tujuan kita hidup yang kekal. Karena Bapak Saudaraku, kita hidup ini sementara. Kita hidup ini 70, kalau kuat 80. Sudah itu kemana kita? Jadi itulah menjadi masalah. Jadi apa yang kita perbuatkan ini harus kita pertanggungjawabkan. Kita akan nanti dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi bukan hanya lolos begitu saja. Karena CCTV canggih. Sedangkan CCTV dunia ini aja canggih, lebih canggih lagi CCTV Tuhan. Jadi apapun perbuatan kita itu semua sudah tertera di buku kehidupan. Nah, jadi jangan mengatakan tidak tahu siapa-siapa yang kok ada lihat orang kok kita mengatakan. Tuhan tahu apa isi hati kita, sampai hati kita ini tahu Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya perbuatan kita, tapi hati kita Tuhan tahu. Sudah terrekam semua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini jangan kita mengatakan aku tidak sanggup. Karena sini katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, segala perintahnya. Nah, jadi tidak gampang. Nah, tidak cukup hanya ke gereja saja, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen saja, tidak. Kristen itu tidak menjamin, gereja tidak menjamin kita ini selamat. Gereja itu hanya wadah, hanya tempat orang-orang percaya. Tapi bukan dia menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah iman percaya kita sesuturut dengan perbuatan kita. Itu yang menyelamatkan kita. Jadi bukan hanya gereja. Walaupun kita tinggal di gereja, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, jangan ditanya. Aku hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita akan diberikan